Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menahan lapar dan haus dalam kondisi biasa barang tentu adalah hal yang berat, sebab fitrah manusia adalah memenuhi hajat hidupnya. Tetapi hal itu akan menjadi terasa indah dan nikmat jika semuanya dilandaskan pada keyakinan bahwa ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib diimani. Fadilah dan keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa keutamaan puasa sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut, yaitu mendapat balasan langsung dari Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, semua amal perbuatan anak Adam yakni manusia itu adalah untuknya, melainkan berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Puasa adalah sebagai perisai dari kemaksiatan serta dari neraka. Maka dari itu apabila pada hari seseorang di antara engkau semua itu berpuasa, janganlah ia bercakap-cakap yang kotor dan jangan pula bertengkar. Apabila ia dimaki-maki oleh seorang atau dilawan dengan bermusuhan, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya adalah sedang berpuasa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena taat pada perintahku, Allah. Puasa adalah untukku, Allah, dan aku akan memberikan balasannya. Sedang sesuatu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, setiap amal perbuatan anak Adam yakni manusia itu yang berupa kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kalinya, sehingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, melainkan puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan kesyahwatannya, juga makanannya semata-mata karena ketaatannya pada perintahku. Seorang yang berpuasa itu mempunyai 2 macam kegembiraan. Sekali kegembiraan di waktu berbukanya dan sekali lagi kegembiraan di waktu menemui Tuhannya. Sesungguhnya bau bacin mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Kemudian masuk surga melalui pintu Rayyan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menafkahkan sepasang binatang, yakni 2 ekor kuda, lembu atau unta dalam kepentingan fisabilillah, maka ia akan dipanggil dari semua pintu surga dengan ucapan, hai hamba Allah, inilah yang lebih baik. Maka jikalau seorang itu dari golongan ahli solat, ia akan dipanggil dari pintu solat. Barang siapa yang termasuk dalam ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk dalam ahli puasa, ia akan dipanggil dari pintu Rayyan. Artinya, puas atau kenyang minuman. Barang siapa yang termasuk dalam ahli sedekah, maka ia dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, tidak ada kerugian sama sekali bagi seorang yang telah dipanggil dari pintu-pintu itu. Tetapi apakah ada seorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, ada, dan saya mengharapkan agar Anda termasuk dalam golongan orang-orang yang dipanggil dari semua pintu tadi. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut pintu Rayyan. Artinya puas dan kenyang minum. Dari pintu ini masuklah semua orang yang berpuasa besok pada hari kiamat. Tidak ada seorang yang selain orang-orang yang berpuasa itu yang dapat masuk dari pintu itu. Dikatakanlah manakah orang-orang yang berpuasa? Mereka itu lalu berdiri.
lalu tidak seorang pun yang dapat masuk dari pintu rayyan tadi selain orang-orang yang berpuasa. Jikalau mereka telah masuk seluruhnya, lalu pintu itu pun ditutup, sehingga tidak seorang pun lagi yang dapat memasukinya. Kemudian sehari berpuasa dijauhkan 70 tahun dari neraka. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba pun yang berpuasa sehari dengan nilai fisabilillah, yakni semata-mata menuju kepada ketaatan kepada Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya, yakni dirinya karena puasanya tadi, sejauh perjalanan 70 tahun dari neraka. Kemudian diampuni dosa-dosa terdahulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharap keridhaan Allah, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosa yang terdahulu. Kemudian ada keberkahan di dalam makan syahur. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian senantiasa dalam kebaikan selama berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Muslim. Menurut riwayat Tirmizi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang paling menyegerakan berbuka. Kemudian ayat 1000 dinar, bacaan dan keutamaan untuk pintu rezeki. Ayat 1000 dinar diambil dari surah At-Talaq ayat 2-3. Dengan membaca ayat 1000 dinar dapat membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Keyakinan ini mengajarkan umat Islam untuk selalu bertawakal, percaya dan menjalankan perintahnya dengan penuh keikhlasan, serta meyakini bahwa Allah selalu mencukupi kebutuhan hambanya dengan cara yang tidak terduga. Ayat ini sering dijadikan pedoman untuk mendapatkan keberkahan dalam rezeki dan kehidupan sehari-hari. Berikut bunyi bacaan ayat 1000 dinar beserta terjemahannya. Untuk bunyi bacaan ayat 1000 dinar beserta artinya sebagai berikut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Kemudian keutamaan membaca ayat 1000 dinar. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rutin membaca dan merenungkan ayat ini, hatinya akan semakin dekat dengan Allah dan keimanannya akan semakin kokoh. Selain itu, ayat ini mengajarkan bahwa ketakwaan bukan hanya berupa ibadah, tetapi juga mencakup sikap yang selalu bersandar kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan, sehingga rasa cinta dan iman kita kepada Allah semakin meningkat pula. Yang kedua, mendapatkan rezeki dari pintu mana saja. Ayat 1000 dinar dikenal sebagai ayat yang memiliki keutamaan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tak pernah terpikirkan sebelumnya. Ayat ini adalah bagian dari surat At-Talaq ayat 2-3. Di mana ayat ini menyatakan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari segala kesulitan, serta memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Keutamaan ayat ini diyakini sebagai sumber keberkahan dan solusi dari berbagai permasalahan hidup, termasuk dalam hal rezeki. Ayat ini mengingatkan bahwa ketakwaan dan keyakinan kepada Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga, mengajarkan umat Islam untuk selalu bergantung kepadanya dan tetap berikhtiar dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca ayat 1000 dinar sebagai salah satu amalan yang mendatangkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mengandung makna dan pesan tentang ketakwaan dan tawakal kepada Allah. Dalam ayat tersebut Allah menjanjikan bahwa siapa saja yang bertakwa kepadanya akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Oleh karena itu, dengan rutin membaca dan mengamalkan ayat ini serta diiringi dengan keyakinan penuh dan tawakal, insya Allah kita akan merasakan kemudahan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, juga akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kapan waktu terbaik mengamalkan ayat 1000 dinar? Pertama, setelah sholat tahajud. Sholat tahajud menjadi salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir. Sholat ini menjadi momen istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keheningan malam, seorang muslim berwudu, kemudian berdiri menghadap kiblat dengan penuh khusyuk. Sholat tahajud biasanya diawali dengan 2 rakaat dan dapat dilanjutkan hingga 8 rakaat atau lebih, sesuai kemampuan dan keinginan individu. Setelah itu doa dan zikir dipanjatkan dengan harapan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat inilah bisa membaca ayat 1000 dinar. Yang kedua, saat waktu sahur. Saat waktu sahur tiba, maka saat inilah menjadi waktu yang penuh berkah, di mana doa-doa yang dipanjatkan memiliki keutamaan tersendiri. Apalagi ketika sahur di bulan Ramadan, mengamalkan ayat 1000 dinar di bulan Ramadan membuat segala doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, setelah sholat subuh. Setelah menunaikan sholat subuh, suasana pagi yang masih sepi membawa kedamaian tersendiri. Manfaatkanlah waktu ini untuk berdoa dan merenung, meminta kekuatan dan petunjuk untuk hari yang akan dijalani. Bisa membaca ayat 1000 dinar setelah melaksanakan sholat subuh. Belum bisa melaksanakan sholat tahajud, maka kesempatan inilah yang bisa kamu manfaatkan untuk membacanya. Sembari menunggu melaksanakan aktivitas pagi, bisa berdoa dan berzikir untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ketika mengalami masalah keuangan. Apakah pernah mengalami kesulitan, lalu kamu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya, namun masih belum teratasi? Ingatlah, dalam berikhtiar juga harus dibarengi dengan doa. Ketika menghadapi kesulitan keuangan, banyak orang mencari berbagai cara untuk mendapatkan ketenangan dan solusi. Dengan membaca ayat 1000 dinar dapat menjadi salah satu cara untuk mencari pertolongan. Ayat ini diambil dari surat At-Talaq ayat 2-3 yang menyatakan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Membaca ayat ini dapat mengingatkan kita bahwa dengan menjaga ketakwaan dan mengandalkan ketentuan dari Allah, kita akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang telah dihadapi. Bacalah ayat 1000 dinar sebanyak 33 kali sehari secara rutin, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu tanpa diduga dari mana arah datangnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.